Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu fi kitab Fathur Rabbani li Syekh Abdul Qadir Jailani. Fa inna insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah. Al hadirun fa inna insyaallah aqra'u fi hadil kitab. Qala al musannif rahimahullah. Ya kadzab, wahai pendusta. Waduh, ini luar biasa. Ini kritik ya, kritik Syekh Abdul Qadir Jailani. Kritik ini dibangun beliau bukan mencela orang, tidak, tapi adalah untuk mengingatkan hati kita, mengingatkan diri kita. Anta tuhibbullah azza wa jalla fi halati nikmah. Nah, ini kan bahasa beliau ini ingin memperdalam jiwa kita, memperdalam cinta kita kepada Allah itu bagaimana supaya, karena cinta kepada Allah itu sesuatu yang sifatnya ada di batin kita. Lalu bagaimana pengertian itu supaya lebih cinta lagi kepada Allah? Dengan kata lain, satu, bagaimana kita mengaplikasikan cinta itu secara ilmu ma'rifatullah. Luar biasa. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai pendusta. Waduh, mudah-mudahan kita tidak ada yang jadi pendusta. Susah juga. Tapi ya, meskipun kita banyak memiliki kekurangan-kekurangan, jangan sampai kita meninggalkan nasihat-nasihat kebajikan di dalam agama kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau tidak keras, beliau mengingatkan saja. Engkau mencintai Allah azza wa jalla fi halati nikmah, ketika engkau mendapatkan nikmat. Ya, biasanya kita kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, syukur. Begitu kan. Meskipun ketika nikmat itu berulang-ulang, kita kadang-kadang sudah lupa lagi dengan alhamdulillah. Mungkin seperti kita makan nasi, karena tiap hari kita makan nasi, kita tidak lagi mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena memang waktu pertama, waktu kita lapar, kita alhamdulillah. Tapi ketika sudah kita biasa makan nasi, itu biasa kita kadang-kadang tidak lagi mengucapkan alhamdulillah, atau kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah saja tapi tanpa dipahami, diyakini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rendah lagi. Ini sekarang beliau mengkritik ada orang yang melihat begitu nikmat Allah datang, dia luar biasa kencangnya, dia benar-benar rasa mencintai Allah. Karena ya kebetulan rezekinya banyak, ini untuk orang-orang kaya ya. Karena rezekinya terus berlimpah. Bayangkan kalau orang kaya itu kalau sudah diberi Tuhan rezeki itu tuh luar biasa biasanya. Apa aja dibukanya pekerjaan itu menghasilkan uang. Buka lagi cabangnya, banyak lagi apa aja. Kayak menendang batu jadi uang, menendang batu jadi emas. Itu jadi sebenarnya bukan hebat dia, bukan, tapi Allah, karena Allah kalau sudah membukakan itu luar biasa. Makanya ada orang kaya itu tidak ketulungan kayanya. Kita mungkin orang-orang yang tidak kaya mungkin terengang-engang aja, mungkin wah pintar sekali, hebat sekali orang ini, apa aja dikerjakannya selalu menguntungkan. Nah, itu kan sebenarnya itu pemberian Allah. Tapi syukur juga ini orang ini sudah paham bahwa semua kekayaan itu diberikan Allah. Tapi jangan di situ aja. Kalau memang cinta kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, jangan di situ aja. Kalau kamu hanya di situ aja, nanti kalau musibah datang, bencana, hutang, apa kamu bisa tetap cinta kepada Allah? Nah, ini masalahnya kan. Masalahnya, jangan-jangan kamu waktu mendapat nikmat saja lalu mengatakan cinta kepada Allah, lalu jiwa kamu merasa terikat dengan Allah, tapi ketika sudah musibah datang, kamu tidak lagi merasa terikat kepada Allah. Begitu maksud saya Abdul Qadir. Luar biasa ini, mengingatkan kita ya. Fa'ijajah al-bala. Nah ini. Tapi ketika bala itu datang kepada Anda, pada kita, harabat ka'allam yakunillahi azza wa jalla mahbub innama yatabayyanal abdu indal iktibar. Tapi ketika bala itu datang kepada kita,
kita pun melupakan kepada Allah. Bahkan mungkin menggerutu ya, ucapan kita naudzubillah min dzalik ya, keluar sumpah serapah ya. Sial begini, sial begini. Kalau ada kita punya kendaraan yang sudah buruk seperti sudah buruk ya, sudah lusuh ya, kita injak kendaraan itu, ini sial, ini apa, ini nasib begini, aduh nasib sampai nyanyi lagi, nasibku gitu kan, nasibku, apa lagu-lagu tentang nasib. Ya jangan begitu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenapa jadi begitu kamu itu? Kalau kamu cinta kepada Allah, diam saja, kamu tenang saja. Kalau bala itu datang, sabar saja, kamu bersabar, tenang hati kamu. Memang sabar ini susah juga ya. Bukti orang tidak sabar apa? Bukti orang sabar adalah menggerutu dia. Itu bukti tidak sabar. Menggerutu, mengucapkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang sifatnya ya, kenapa Allah ini memiskinkan saya gitu kan? Kenapa Allah ini menimpakan salah bala bencana? Sudah menuduh-nuduh Allah. Sabar. Jangan tuduh-tuduh Allah seolah-olah menyakitkan kita. Karena Allah berfirman sendiri di dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bijalami lil abid. Tuhan kalian itu tidak pernah menjolim kalian. Tuhan itu tidak pernah menjolim kalian. Jangan kamu katakan, mungkin bala itu bencana atau musibah pada kita itu mungkin kesalahan kita, kesalahan sekeliling kita, lalu kita terkena dampaknya. Jangan dituduh Allah langsung melakukan itu sengaja kepada Anda, tidak. Allah memang menciptakan bencana, bala di alam semesta, tapi tidak untuk menunjukkan kepada kamu. Kalau kamu jalan kepada suatu tempat itu terposok, kamu sendiri yang salah, bukan Allah. Di situ ada jurang, kenapa kamu lewati? Ya masuk jurang kamu. Nah kalau di situ ada jurang, kamu jalan ke jurang itu lalu Anda tidak terjatuh, Anda selamat, tidak jatuh, orang lain jatuh, itu pertolongan Allah, ya kan? Nah itu memahaminya. Nah itu maksudnya. Luar biasa ya. Jadi jangan sampai mengganggu mahbubuka, cintamu kepada Allah justru terenggut, justru hilang, justru memudar di hatimu. Yang kamu ingat nikmat, sekarang kamu lihat bala. Gimana ini? Sesuatu hal seolah-olah berbeda. Jadi engkau bertuhan kepada Allah pada saat nikmat datang, tapi pada saat bencana, musibah yang perlu kita hadapi dengan sabar, engkau malah menghindar untuk tidak sabar. Engkau menggerutu, engkau mungkin memprotes kepada Tuhan, wahai Tuhan, kenapa jadi saya diberikan keadaan begini, gitu. Atau wahai Tuhan, kenapa engkau lahirkan aku dari orang tua yang miskin, misalnya. Ini luar biasa lagi, ini keras sekali. Jangan seperti itu. Masya Allah. Tapi masih mending lah mereka seperti itu, ya masih mending juga. Kenapa? Karena mereka percaya punya Tuhan, itu kan sisi yang lain mereka. Tapi jangan sampai segala hal disalahkan dengan Tuhan. Makanya Tuhan menciptakan alam, sunnatullah ini adanya sunnatullah la tabdila li khalqillah, itu supaya jangan sampai manusia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan itu rahasia daripada sunnatullah di alam semesta ini. Ini rahasia sunnatullah. Nah, hati-hati kita kena fitnah seperti itu. Maka innama yatabayyanal abdu indal ikhtibar. Sesungguhnya semua bencana, semua musibah, semua kesusahan dalam hidup ini, penderitaan di dalam hidup ini, ketidaknyamanan dalam hidup ini, itu sebenarnya menerangkan kepada kita tentang sebuah iktibar. Iktibar itu sebuah metode ad-darsul ilmiah, sebuah metode madrasah, sekolah untuk mempelajari kebesaran, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan seharusnya. Jadi pada saat itu kita rela, pada saat itu kita istirahat, tenang, memahami tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa di waktu musibah? Ya, di waktu dapat nikmat kita kadang-kadang tidak sempat memahami kebesaran keagungan Allah, keindahan Allah. Kenapa? Karena kita keasikan dengan nikmatnya gitu kan.
dengan nikmat. Pada saat sabar apa? Kita bisa nggak asik dengan sesuatu yang susah? Misalnya sakit aja, bisa nggak kita menikmati sakit? Nggak mungkin kan? Pada saat itu kita menderita denyut-denyut sakit kepada tubuh kita, kepada diri kita. Saat itu itibar. Siapa yang berkuasa sekarang? Tuh kan, siapa yang bisa menolong kamu? Itu kan timbul dalam diri kita. Yuk, siapa? Obat, dokter. Apa kamu bisa menolong kamu sekarang? Berharap. Apa yang kamu lakukan sekarang? Pasti kamu berharap kepada Allah kan? Loh, kalau begitu apa? Nah, ya mulai sekarang punya prinsip ulang-ulang dalam hati untuk selalu ingat kepada Allah. Untuk berulang-ulang selalu untuk bersyukur akan segala nikmat Allah. Dan bersabar, tenang hati menghadapi ini sebuah ujian dalam hidup. Waqad fatannal ladzina min qablikum. Sungguh ahasibanas ayutraku ayyaqulu amana fahum la yuftanun. Sungguh orang-orang terdahulu itu sudah diuji oleh Allah. Sudah diuji orang-orang terdahulu. Ahasibanas ayutraku ayyaqulu amana. Kalian itu tidak sekedar mengatakan aku beriman kepada Allah atau aku cinta kepada Allah, tapi kalian tidak menerima satu bermacam ragam keadaan di dalam kehidupan ini sebagai fitnah. Tidak. Kalian akan teruji dengan sunnatullah itu, sunnatullah itu tentang alam semesta ini dengan bermacam hal. Nah, makanya itu dicukupkanlah ilmu kita terhadapnya. Ilmu ma'rifatullah mencukupi agar kita selalu lolos dalam berbagai ujian-ujian dalam hidup ini. Ujian itu dianggap sebagai satu hal. Kalau kita dulu waktu masih anak-anak ada main game waktu anak-anak di game itu ada halangan macam-macam, di sini ada jalan ini, kalau menuju ini jalan ini gitu. Itu kan rintangan-rintangan, itu ujian namanya. Ujian supaya kita menuju kepada tujuan yang sebenarnya. Itu seingat saya begitu game itu kan biasanya untuk menuju sesuatu. Atau film anak-anak apa ya? Film apa ya? Saya lupa. Yang film menuju suatu tempat harus ada Doraemon, ada Dora anak-anak. Dora itu menuju sesuatu harus ada ini menuju itu, tidak bisa ke sana gitu kan. Nah, itu ujian dalam hidup. Ijaja'atil balaya minallah azza wa jalla wa anta sabit fa anta muhim. Bila engkau mampu untuk sabar, memahami bencana atau bala, musibah yang datang kepada kamu itu sesuatu madrasah tadi, suatu sekolah pembelajaran bagimu, memahaminya, maka tetaplah hatimu. Pak antam, itulah artinya engkau itu masih mencintai Allah. Jadi kalau kamu memahami musibah itu sebagai sesuatu pembelajaran bagi kamu, bertahan diri, untuk mampu bertahan diri dalam hidup ini, untuk menjadi diri kamu menjadi orang yang kuat, yang stabil, kuat, tetap mencintai Allah, tetap sayang kepada Allah. Artinya yang dulunya sholat 5 waktu sekarang tetap sholat 5 waktu, yang dulunya ada sholat sunat tetap sholat sunat, yang dulunya waktu dapat nikmat kita tetap berzikir kepada Allah. Pada saat kena musibah kita tetap berzikir kepada Allah, malah bertambah zikir kita. Ada kesadaran berzikir untuk mengingat Allah. Itu antas sabit. Engkau itu berarti sudah bagus, tetaplah hati kamu. Itulah bukti bahwa engkau itu sudah tetap hatimu cinta kepada Allah. Anta muhib, kata saya, engkau itu sudah cinta kepada Allah. Tapi wa in tagayyarat, bila engkau sudah berubah, bi annal kadzib, maka itulah kedustaan kamu. Nah, kalau sudah dusta, wan kadal awal wajahaba, engkau harus mengulang dari awal lagi proses hidupmu, berarti menapaki kenapa aku tidak bisa bersabar atas segala musibah yang kuterima. Kenapa aku tidak bersabar? Padahal harusnya bersabar. Makanya di dalam Al-Quran itu wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang mukmin itu bertemu dengan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu kan kata-kata ucapannya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadin. Mereka itu akan mendapatkan salawat dari Allah. Nah, ini kan, ini orang hebat kata Allah, salawat dari Allah. Salawat ini berkah, kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, itulah yang disebut orang-orang mendapatkan petunjuk.
Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ahabbuka." Ya Rasulullah, saya sudah mencintai engkau ya Rasulullah, benar-benar mencintai engkau ya Rasulullah. Ini ya, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, Ya Rasulullah, kitab Riyadhus Shalihin itu kitab karangan saya Imam Nawawi, menerangkan tentang, mengumpulkan beberapa bermacam hadis-hadis sahih yang menurut rujukan beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Bisa dilihat ya hadisnya tentang masalah ini. Ini ahabuka, aku mencintai engkau ya Rasulullah. Ya, berarti bab mahabbah ya. Bab mahabbah, kita Riyadhus Shalihin. Bab mahabbah itu bab-bab yang pertama, atau bukan bab pertama, kira-kira bab yang ketiga atau kelima lah dia di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah ini ada. Asta'id lil fakri jilbaban. Apa kata Nabi? Kata Nabi, jadilah engkau, berbahagialah engkau, bertenang-tenang dirilah engkau dengan kefakiranmu. Itu jilbaban, itulah jilbabmu, pelindung dirimu. Artinya apa? Orang yang datang ini rupanya orang miskin, orang fakir, tapi masih gelisah dengan kefakirannya. Merasa yang saya katakan tadi, merasa Allah menimpakan kepadanya kefakiran tuh begitu dahsyat, begitu luar biasa, sehingga sebahagian hal dia tidak bisa juga menerima secara konsekuen. Lalu dia berkata datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, saya mencintaimu. Nabi ini kan orang yang abdalul zaman ya, abdalul insan ya, orang yang seabdal-abdalnya manusia, orang yang akmal, yang sangat sempurna ya, dijadikan Allah sebagai uswatun hasanah, sehingga beliau mengetahui keadaan di latar belakang orang itu. Nah, ini tanda kealiman Rasulullah, mengetahui latar belakang seorang. Makanya kita juga di dalam kehidupan beragama ada orang-orang alim ya, orang-orang alim yang alim ma'rifatullah, sudah biasanya dia mengetahui latar belakang orang. Jadi dia memandang itu menggunakan basirah, sebagaimana Rasulullah ini menggunakan basirah beliau. Bagaimana beliau mengatakan langsung, karena beliau menggunakan basirah, bukan akal. Kalau akal ya tidak ketemu siapa Anda dan bagaimana. Tapi kalau orang basirah itu apa yang harus disampaikan, itu beliau sudah menjawab. Yang harusnya bagi orang ini datang, kenapa beliau menjawab. Makanya di dalam hadis-hadis Nabi itu unik, banyak suatu unik. Ada orang datang, Nabi mengatakan la godok, jangan kamu pemarah. Orang, ya Rasulullah nasihatku, jangan kamu pemarah. Datang lagi orang yang lain, apa kata Rasulullah? Sabar, kata Rasulullah, sabar, pasbir ya kata Rasulullah, jadilah engkau orang yang sabar. Nah, ini kan kenapa berbeda-beda? Berarti yang pertama itu tadi itu pemarah orangnya, yang kedua ini orangnya tidak bisa sabar menerima apa musibah. Nah, itu kehebatan Rasulullah. Termasuk ini hadis ini, jadikan kefakiranmu itu sebagai jilbab, sebagai pelindung bagi kamu. Nah, kemudian ada lagi, datang seorang laki-laki, ja'a rajulun, ada seorang laki-laki yang lain ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inni ahabullah azza wa jalla. Dia berkata, ya Rasulullah, aku sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? At-taqis lil bala'i jilbaban. Kalau Anda cinta, coba jadikan bencana-bencana atau musibah yang kamu dapatkan, bencana, ujian-ujian hidup yang kamu dapatkan itu sebagai pelindung kamu, sebagai itibar tadi. Siapa kamu memahami? Rupanya orang ini yang masih sebelah-sebelah ketika nikmat Allah diberikan Allah, ya cinta kepada Allah. Tapi ketika musibah datang, ya cintanya sudah berhela atau apa istilah anak muda sekarang ya. berdua pohon atau apa bagaimana. Ya, itu kemungkinan seperti itu maksud beliau. Mahabbatullah, mahabbah kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, makrunati bil fakri wal bala. Mahabbah kepada Allah dan Rasul itu suatu yang dibuktikan atau dibuktikan lah, diaplikasikan, biasanya dapat dibuktikan terlihat pada bala dan kefakiran. Susah, kefakiran itu susah, luar biasa susah. Orang fakir susah.
Enak kalau orang kaya tuh ngomong, tapi kalau orang fakir itu kasihan dia. Orang yang berada di makanya dalam hadis Nabi orang-orang fakir itu termasuk orang akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah di akhirat kelak kalau dia sabar dengan kefakiran itu dia mendapat derajat yang luar biasa, karena memang kefakiran itu susah. Maka bukti kamu cinta kepada Allah itu pada saat itu kefakiran, wal bala, dan ketika tertimpa bencana atau musibah, itu memang sesuatu yang berat itu. Tapi itulah bagi seorang hamba bukti bahwa dia itu apa cinta kepada Allah atau tidak. Loyalitas ya, loyalitas kecintaan mereka kepada Allah. Wah, ini anda ini orang-orang modern, jadi mungkin harus perlu bahasa modern. Saya berharap pengajian seperti ini jangan dipahami hanya sekedar klasik lah, bahwa sebenarnya hanya masalah bahasa saja ya. Loyalitas. Orang modern lebih mengenal loyalitas mungkin. Nah, seperti anda yang memahami ini. Walihaja qala ba'dul sholihin, karena itu sebagian orang-orang sholihin berkata, wa qulul bala bil wala kai la yadda laulam yakun kazalik. Nah, karena itu setiap bala itu loyalitas. Bala itu adalah bagaimana ketika bencana itu justru Anda membuktikan atau kita membuktikan kepada Allah loyalitas kita kepada Allah tetap begitu kan. Kalau ada dalam tim persepak bolaan atau ada banet kah apa itu, biar kalah juga grupnya dia tetap mensupport grupnya supaya menang gitu kan, tetap menang gitu, mensupportnya. Itu loyalitasnya. Seperti juga yang engkau menghadapi keadaan seperti itu, laulam yakun kazalik, engkau tidak berkata la yada laulam yakun kazalik, engkau tidak menggerutu, engkau tidak waduh gimana ini Allah, waduh gimana ini menggerutu, kenapa Allah, kenapa anda usah seperti itu, jangan kamu menggerutu seperti itu. Tampilkan loyalitasmu. Wah, ini tampilkan loyalitas cintamu kepada Allah. Jangan kamu mengatakan yang seperti itu tadi. Wa illa kana kullu ahadin yadda'a mahabbatullah aja wa jalla. Maka tidak ada seseorang pun ya yang bisa ditampilkannya kepada kecintaan Allah itu kecuali pada keadaan dua tadi, kefakiran dan ketika menerima musibah. Fajala sabata alal balai wal fakri tanbihan hajihil mahabah. Maka jadilah ketetapan ini atas bala dan kefakiran itu tanbihan, nabah, bagaimana dia menjadi nasihat bagi kita, menjadi berita besar untuk kita menasihati diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah. Beliau menutup dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, atina, datangkan kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini kebajikan yang banyak, wa fil akhirati hasanah, dan pada akhirat kelak juga hasanah, wa qina azabannar, lindungi kami daripada azab neraka. Nah, bagaimana kita kalau kita ingin tidak terkena musibah, berdoa duluan kita kepada Allah. Sebuah tip lain Nabi SAW mengajarkan, kalau kita tidak ingin terkena bencana, banyak bencana dalam hidup ini, tidak apa-apa, boleh saja fasta'id minkum min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da, atau tambah lagi wadikid dunya wadiki yaumil qiyamah. Maka berlindunglah kalian, kata Nabi, daripada min jahdil bala, dari sengatan bala, dari kisoko, kecelakaan menjadi musibah, wasu'il qada, keburukan qada, wasamatatil ada, ditertawakan musuh, atau tambah lagi wadikid dunia wadiki yaumil qiyamah, kesempitan dunia dan kesempitan akhiratnya. Jadi doanya bagaimana? Doanya jadi begini, Allahumma ya Allah, a'udzubika. Kalau kita untuk diri sendiri, kalau untuk banyak orang, untuk anak-anak kita bersama-sama, Allahumma na'udzubika. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau. Kami berlindung kepada Engkau. Allahumma na'udzubika min jahdil bala.
min jahdil bala wadarakis saqa wasu'il qada wasamatatil a'da wadikid dunya wadiki yaumil qiyamah. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah min jahdil bala, dari sengatan bala. Karena bala itu kalau sudah datang seperti sengatan, seperti angin aja kerasnya dia menuju orang itu luar biasa, pasti kena orang itu. Ini ngerinya bala itu kalau sudah datang. Kalau si A jahdil bala, karena itu aku berlindung ya Allah, kami berlindung ya Allah dari jahdil bala. Wadara kisako, kecelakaan. Siapa yang bisa menghindarkan kecelakaan? Sudah safety-nya sudah luar biasa tapi masih kecelakaan. Wadara kisako, Masya Allah ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari kecelakaan segala bentuknya. Wasu'il qada, buruk takdir. Takdir jelek, ya Allah jangan sampai terjadi buruk jelek. Berdoa berduluan kita kepada Allah. Wasu'il qada, dan wasu'il qada wasamatatil ada, ditertawakan musuh, ditertawakan lawan kita. Waduh, susah sekali kalau ditertawakan. Aduh, paling tidak enak itu kan. Dikatakan orang blow on, dikatakan orang, waduh, bisa tidak tahan nanti kita menghadapi seperti itu. Dikatakan orang ya macam-macam lah, anjing menggonggong. Bagaimana supaya kapilah tetap berlalu, ini susah juga. Kita berlindung kepada Allah. Atau tambahkan lagi wadikid dunia wadiki yaumil qiyamah, dan kesempitan dunia maupun kesempitan akhirat. Sempit bagaimana Anda mengerti sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita maknakan pengertian demikian nasihat beliau ini. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.